Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi nutrigenomik kalau ahli gizi gitu ya, atau beberapa ahli klinisi lainnya. Itu biasa kita tadi bermain di tanda-tanda secara fisik ya. Kalau ahli gizi mungkin kita mengenalnya dengan antropometri, ukuran-ukuran pada tubuh manusia. Kalau dokter mungkin tanda-tanda klinis ya. Misalnya kalau mata ada bercak mitot, kemudian ada udem, ya seperti itu. Jauh di dalam tubuh manusia itu ada namanya jaringan, kemudian di dalam jaringan itu ada sel, kemudian di dalam sel itu nanti ada inti sel. Jadi ini kalau kita lihat, kita zoom ya, zoom in, maka ini ada inti sel, dan ini di luar ini ada sitoplasma. Di sitoplasma itu ada badan Golgi, kemudian ada endoplasmik, retikulum endoplasmik, ya. Kemudian ada mitokondria, di sini ada nukleus. Nukleus itu adalah inti sel. Apa yang terjadi dalam inti sel? Dalam inti sel itu kita mengenal ada namanya kromosom. Kromosom itu di dalamnya ada gen atau kode-kode dari tubuh manusia. Jadi dari dari ujung rambut sampai ujung kaki manusia itu punya kode-kode gen. Manusia itu punya lebih kurang 50.000 kode gen. Kode gen itu misalnya rambut atau keratin, nanti ada kode-kodenya. Dan kode-kode gen manusia itu terdiri dari 4 huruf ya, atau basa. 4 basa, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Ini yang biasa kita kenal dengan AGCT, ya, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, logikanya adalah seperti komputer. Saat ini kita sedang ada di depan layar handphone atau layar komputer kita. Itu tampilannya luar biasa gitu, ada warna putih, warna biru, warna merah. Nah, jauh di dalam bahasa pemrograman itu dikode hanya dengan dua karakter, yaitu 1 dan 0. Biasanya kalau kita membuat kode-kode dari komputer itu adalah 11, 00, 10, kombinasi dari 2 angka itu. Nah, di dalam tubuh manusia ternyata rambut, mata, dan semuanya ini itu dikode hanya dengan 4 huruf ini, ya, 4 huruf dari nukleotid basa ya, basa dari kode-kode DNA ini ya. Nah, kita lihat sel manusia itu mempunyai 46 kromosom, jadi yang normal, ada juga nanti yang tidak normal yang nanti akan kita pelajari minggu depan. Kelainan-kelainan dari kromosom saja itu sudah bisa menimbulkan beberapa penyakit. 46 kromosom itu kita dapatkan dari 23-nya itu dari ibu kita, dan 23-nya dari ayah kita atau dari bapak kita. Nah, satu kromosom itu rata-rata 6,5 kali 10⁻⁷ panjangnya. Itu lebih kurang adalah 5 cm. Jadi satu kromosom itu panjangnya 5 cm, dan 46 kromosom itu lebih kurang itu adalah 2 meter, dan itu ada dalam nukleus, nih, dalam inti sel, yang diameternya itu hanya 10 mikrometer. Ya, seperti ini. Jadi 46 itu kromosom-kromosom ini kalau diuraikan itu panjangnya 2 meter, sementara inti selnya aja itu diameternya hanya 10 mikrometer. Itu teknologi yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat, kita bedah, kromosom itu kan bentuknya gini, jadi ada lengan pendek, ada lengan panjang. Nah, nanti di dalam-dalamnya itu ada gen-gen, entah itu insulin, entah itu keratin, ya, entah itu interleukin, ya, ataupun protein-protein lainnya. Ya, ini ada di dalam kromosom ini. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ini adalah prosesnya. Prosesnya itu adalah kita punya kode-kode DNA, jadi punya blueprint tubuh kita itu disimpan dalam bentuk kromosom, dan di dalamnya ini adalah rangkaian dari DNA tadi. Nah, pada saat ada regenerasi jaringan, misalnya kuku memanjang, kemudian rambut memanjang, kemudian dipotong ya, kemudian sel darah merah secara berkala 120 hari dia akan diregenerasi jaringannya, kulit juga demikian.
Ilustrasinya kalau seperti ular itu kan ada, kita lihat diganti kulit. Nah, sebenarnya tubuh manusia juga mengalami hal yang sama. Nah, ini ada namanya proses transkripsi, proses perubahan dari DNA menjadi RNA. Nah, ini semua terjadi di dalam inti sel. Kemudian setelah terjadi RNA, ini nanti akan dibawa keluar inti sel ke dalam sitosol, ya, dalam sitosol. Nah, kemudian nanti di sitosol itu sudah menunggu ribosom, dan dalam ribosom inilah nanti RNA dirubah menjadi protein. Ilustrasinya jadi begini. Kita punya buku resep, ya, kita punya buku resep. Buku resep ini adalah buku yang harus kita jaga konservasinya, ya. Karena buku resep ini yang harus benar-benar dikonservasi adalah buku resep dari Master Chef, ya, yang sangat berharga. Artinya ini bisa menghasilkan finansial kalau kita olah. Pada saat kita ingin masak, maka yang akan kita bawa ke dapur itu bukan buku resepnya. Kenapa? Karena ini harus dijaga, harus dikonservasi. Kalau ini tidak dijaga, kemudian misalnya kena tumpahan minyak, kena siram dari air, maka jadi robek, maka tadi namanya master, nah ini bisa terjadi mutasi nih, bisa terjadi perubahan cetakan, bisa terjadi perubahan cetakan. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah masternya ini atau DNA-nya ini kita salin, ya, buku resepnya tadi kita salin dalam secari kertas. Kalau di DNA ini kita sebut dengan RNA, ya, kita sebut dengan RNA. Jadi double helix-nya ini kita buka, dua untai ini kita buka, kemudian kita salin dalam secari kertas. Nah, ibaratnya ini kita simpan dalam perpustakaan nih, kita simpan dalam perpustakaan, dalam suatu peti lah. Kita jaga benar-benar. Nah, kemudian kita buka, kita salin. Nah, setelah kita salin, kita bawa keluar. Nah, kita tuh kemudian nanti DNA-nya ini atau bukunya ini nanti tertutup lagi. DNA-nya ini tertutup lagi, kemudian akan kita bawa ke dapur, itu adalah mRNA. Jadi pada saat akan memasak, ini dibawa ke dapur, yaitu tadi dibawa keluar dari perpustakaan, dibawa keluar dari nukleus, dibawa keluar dari inti sel, menuju dapur. Nah, di dapur itu, ini yang kita sebut dengan ribosom. Jadi keluar perpustakaan, kemudian dia berenang-renang dalam sitosol, kemudian dalam dapur ini sudah menunggu nih. Ini kan kode-kode RNA, misalnya saya akan masak opor ayam, maka tadi harus disiapkan nih bahan bakunya. Bahan bakunya misalnya ayam, kemudian ada santan, kemudian bumbu-bumbu, ya. Nah, kemudian nanti dimasak sesuai dengan resep tadi. Nah, begitu juga dalam tubuh kita ini juga dimasak sesuai dengan kode-kode tadi. Sehingga jadilah yang namanya opor ayam. Perubahan dari kode DNA menjadi protein. Nah, begitu juga dalam dapur ini bahan bakunya itu bukan bahan makanan, tetapi asam amino. Asam aminonya ini ada yang kita dapatkan dari makanan, ini yang kita sebut dengan asam amino esensial. Ada juga asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh sendiri, yang ini kita sebut dengan asam amino non esensial. Ini dirangkai, ya, dirangkai menjadi suatu protein. Nah, sekarang saya coba share ini ya, share film. Ya, saya coba share film. Get a real-time bird's eye view of your project. Create project. Sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat nukleus. Nukleus mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom. Sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat nukleus. Nukleus mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom. Kromosom mengandung untaian panjang yang disebut gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian dari tiap DNA. DNA dapat membuat protein ketika DNA itu ditukar. Ada saatnya DNA menempel pada enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam mengikat nukleotida DNA pada rantainya paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut transkripsi. mRNA berfungsi sebagai template protein. mRNA
mRNA sebelum translasi akan terjadi penghapusan atau penambahan mRNA. Kemudian, mRNA akan bergerak keluar dari celah nukleus ke ruangan membran sel menuju ribosom dengan cara berenang-renang secara bebas di cairan sitoplasma. Kemudian, tiba-tiba datanglah satu ribosom dengan satu ribosom yang lain mendekat dan mengikat mRNA. Ribosom akan membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berikatan dengan amino yang disebut tRNA dari luar. Amino mengandung 20 jenis asam yang berbeda-beda disebut sebagai asam amino. tRNA telah menyediakan 3 nukleotida sebagai antikodon. Sewaktu-waktu, kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan secara triplet. Karena tRNA dibaca triplet saja, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA akan mendorong kodon mRNA. Lalu terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang baru. tRNA yang baru mendorong mRNA, sehingga tRNA ikut terdorong. Akibatnya, tRNA yang melepaskan asam amino akan terjadi pengikatan antara satu asam amino dengan yang lain. Hasilnya, asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut sebagai polipeptida hingga keluar dari ribosom. Proses ini disebut dengan translasi. Jika translasi telah selesai, maka polipeptida akan terputus. Kemudian, polipeptida akan berenang-renang bebas hingga lama-kelamaannya melipat menjadi satu dan mengeras yang disebut sebagai protein. Oke ya itu. Jadi ilustrasinya tadi seperti kita mau masak. Jadi kalau agak bingung penjelasannya adalah kalau kita ingin masak maka harus disalin dulu dari buku resep tadi menjadi sketsa, menjadi satu cari kertas, kemudian dibawa ke dapur. Kemudian di dalam dapur itulah nanti dirubah dari secari kertas menjadi masakan ya. Seperti itu. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini apa sih? Ini adalah gambaran dari tinggi badan ya. Jadi pada saat kelahiran ini usia 0 sampai 2 tahun, ini tinggi badan seseorang ini dipengaruhi oleh gizi, bukan hormon atau bukan yang lain-lainnya. Karena ini adalah masih dalam masa pembentukan ya. Kemudian setelah 2 tahun baru terus ini nanti ada bantuan dari hormon pertumbuhan, kemudian ada hormon seks gitu ya. Nah, ini bisa dipantau ya, pertambahan tinggi badan per bulan dan per tahun sampai umur 10 tahun. Nah, maksudnya apa sih saya menyampaikan seperti ini? Maksudnya gini, tadi kan sudah masa kelahiran. Jauh sebelum kelahiran, ya diawali dengan konsepsi pertemuan antara sperma dengan ovum, dengan telur, kemudian nanti ada jadi pembelahan, kemudian nanti jadilah tadi zigot ya, jadilah zigot, kemudian ada fase-fase pembentukan. Dan ini kan organ-organ tubuh manusia ini belum terbentuk sama sekali. Ya, ini masih dalam masa-masa pembentukan. Ini kita lihat nih, ada area abu-abu dan ada area pink. Ya, nah area abu ini masih dalam pembentukan. Begitu juga pink ini juga sebenarnya adalah masih dalam pembentukan sampai tadi usia 2 tahun. Nah, masalahnya adalah ketika masa-masa warna abu-abu ini ada kendala masalah gizi, ini kan total semuanya adalah membutuhkan gizi, bukan hormon atau bukan yang lain. Ya, karena memang belum terbentuk. Nah, masalahnya adalah ketika masa-masa pembentukan ini gizinya itu tidak baik atau tidak ada suplai bahan baku, ibarat tadi kita ingin makan masak opor ayam, tidak ada bahan-bahannya, tidak ada ayam, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tadi ada namanya gagal tumbuh. Ada hipotesis Barker yang menyatakan bahwa proses pertumbuhan akan terus berlanjut ya, akan tetap berjalan, tetapi yang tadi yang harus kita waspada adalah pembentukannya tidak akan sempurna. Sebagai contoh, pada saat di dapur saya ingin masak opor ayam, tidak ada santan, maka saya akan tetap masak, tubuh akan tetap masak ya, karena ini adalah proses kehidupan ya. Gimana caranya? Harus tetap hidup. Yang terjadi adalah tadi saya ingin masak opor ayam, tapi akhirnya opor ayam tidak jadi. Karena ada keterbatasan santan, yang terjadi adalah ayam goreng. Nah, begitu juga nih tubuh kita ini ketika ada gagal, tidak ada suplai bahan-bahan baku, yang terjadi tadi anak-anak yang sebagai contoh ya, anak-anak yang BBLR, anak-anak yang lahir dengan berat badan lahir rendah,
itu ada resiko di usia 40 tahunnya itu ada risiko terjadinya penyakit jantung koroner, ya, karena pembentukannya tidak sempurna. Nah, begitu juga ini tinggi badan, saya kembali lagi. Kita jangan melihat ini adalah hanya sekedar indikator antropometri, hanya sekedar indikator pertumbuhan. Jauh di dalamnya itu, ini terutama di usia 0 sampai 2 tahun, ini jauh adalah proses masa-masa pembentukan. Jadi organ-organ tubuh yang ini disebutkan, ini masih terus berlanjut nih. Ini masih terus berlanjut. Ini yang kita sebut adanya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi awal dari konsepsi sampai nanti 2 tahun, ya ini diteruskan sampai 2 tahun, ini terus nih, berlanjut nih, terus. Nah itu dia, artinya stok dari bahan bakunya itu, ya zat gizinya itu harus ada. Oke, secara potensi genetik, ya potensi genetik itu bagus. Ya, misalnya ayahnya tinggi, ibunya tinggi, tetapi tidak disuplai dengan asupan gizi yang baik, ya tadi kanal-kanalnya itu misalnya nih, dia ada potensi genetik dari ibu dan ayah, tingginya seperti ini, ya. Yang pertama nih, ini adalah kanal-kanalnya kan, kanal-kanal dari potensi genetik, tapi suplai bahan bakunya tidak ada, ya jadinya bisa dia masuk ke dalam kurva yang di bawahnya nih, kurva merah, ya. Jadi kurva hijau ini adalah yang tengah-tengah ini adalah yang bagus gitu ya, yang bagus. Nah kalau masuk ke sini ini yang nanti kita sebut dengan anak-anak yang stunting. Jadi kalau kita lihat bahwa ukuran-ukuran klinisi dan ukuran-ukuran fisik atau antropometri jauh di dalamnya itu sudah terjadi proses-proses yang demikian kompleks ya, demikian sangat berkesinambungan ya, tidak boleh putus, dan semuanya itu tadi ada di blueprintnya, semuanya ada di blueprintnya, yaitu DNA atau gen kita. Saya lanjut. Jadi pada saat konsepsi itu adalah pertemuan antara sel telur dan sperm, kemudian menjadi zigot, ya. Tinggal nanti adalah tadi dia punya potensi-potensi yang bisa dioptimalisasi atau tidak, ya, potensi-potensinya. Kalau tidak, ya tadi akhirnya terjadi gagal tumbuh, ya. Nah, sel kromosom manusia itu ada 23 pasang, ya, atau ada 46. Bentuknya seperti ini. Nah, setiap kromosom ini ditempati oleh gen-gen yang berbeda. Ya, misalnya gen insulin itu ada di kromosom berapa, itu bisa dilacak. Kemudian gen keratin itu ada di kromosom berapa, itu bisa dilacak. Dilacaknya di mana? Dilacaknya di website NCBI. Jadi kita punya, bukan kita, maksudnya dunia itu punya gene bank ya, database gen, itu bisa ditelusuri secara gratis, tapi pakai web ya, web based. Tinggal klik NCBI, nanti kita mau cari gen apa, itu bisa ditelusuri dan posisinya ada di kromosom apa. Ini saya akan mencontohkan ya. Baik, jadi nanti ada yang homozigot itu masuk gini, bapaknya tinggi, ibunya tinggi, jadi homozigot, dia punya potensi genetik yang sangat tinggi. Tapi ada juga yang heterozigot, artinya misalnya bapaknya tinggi, tapi ibunya pendek, ya. Nah, nanti dia akan mendapatkan pewarisan A besar, A kecil. Nah, apakah tampilannya ini nanti menjadi tinggi atau besar? Itulah yang kita sebut dengan kekuasaan Tuhan. Ya, karena boleh jadi walaupun heterozigot, ya misalnya A besar A kecil, ini tampilannya fenotipnya, tampilannya kita sebut dengan fenotipnya, itu bisa jadi pendek, bisa jadi tinggi. Jadi kalau kita menemukan ada bapaknya tinggi, tapi dia berasal dari yang A besar, kemudian ibunya yang pendek, A besar, kecil, itu nanti ada potensi 25% anaknya tinggi, 50% itu anaknya heterozigot, dia bisa tinggi, bisa juga pendek, kemudian 25% itu anaknya pendek, A kecil. Itu besok minggu depan saya sampaikan. Tapi istilahnya mulai kita perkenalkan sekarang ada yang kita sebut dengan tadi, karena kita ada 23 pasang, artinya yang satunya itu dari ayah, satunya lagi dari ibu. Bisa jadi didapatkannya adalah homozigot, A besar, bisa jadi adalah A besar atau A kecil. Protein tubuh. Protein tubuh manusia, ini ada yang kita sebut dengan protein struktural maupun protein fungsional. Protein struktural itu misalnya rambut,
kemudian kuku, kemudian jauh di dalam tubuh kita ada jantung, ada hati gitu ya, tulang bahkan ya, tulang. Itu adalah protein struktural, artinya selalu ada, selalu siaga. Dan dia secara regulasi ya, tanpa diperintahkan akan selalu mengalami perbaikan jaringan. Sebagai contoh, sel darah merah, dia akan mengalami perbaikan jaringan selama setiap 120 hari, dia akan memperbaiki jaringan kuku, seminggu sekali 7 hari dia akan memanjang, kemudian akan memendek. Kemudian sel telur, seperti yang misalnya kalian yang wanita, itu ada fase-fasenya misalnya 28 hari atau 30 hari, itu akan mengalami perbaikan atau regenerasi jaringan. Ya. Kemudian kalau protein fungsional, ini misalnya enzim, hormon, atau sitokin. Enzim, beda enzim dan hormon itu, enzim di mana diproduksi di situ dia digunakan, sementara kalau hormon antara produksi dengan penggunaannya berbeda. Kalau sitokin, ini hampir sama dengan hormon, tetapi dia bekerja dalam sistem imun kita. Ya. Nah, keduanya ini akan selalu tadi di regenerasi jaringan. Nah, misalnya, kalau kita makan masuk di rongga mulut, itu nanti ada namanya enzim amilase. Kalau kita nggak makan karbohidrat, maka enzim amilase tidak akan diproduksi. Nah, kalau kita makan karbohidrat, misalnya nasi, kemudian umbi-umbian, itu selalu akan diproduksi nih enzim amilase. Ya. Nah, pada saat itulah dia akan tadi ada proses perubahan dari DNA menjadi protein. Nah, sementara kalau kuku, kemudian sel darah merah, itu nggak harus menunggu stimulus dari luar ya, tidak perlu menunggu stimulus dari luar, misalnya harus masuk zat apa makanan baru diproduksi, enggak ya, jadi seperti liver kemudian jantung itu selalu akan mengalami regenerasi jaringan. Ini yang kita sebut dengan ini nih central dogma. Central dogma adalah perubahan dari DNA menjadi protein ya. Ini sederhana penjelasan tadi. Kemudian, nah, asam amino kita mengenal adanya 20 asam amino. Ada lisin, ada arginin, ada histidin, cysteine, metionin, prolin, fenilalanin. Ini singkatannya nih. Lisin ini singkatan secara internasional ya. Lisin itu disingkat dengan K, arginin itu disingkat dengan R, histidin itu disingkat dengan H, cysteine itu dengan C, metionin dengan M, lisin itu dengan G, alanin itu dengan A, dan selanjutnya. Ini apa? Ini adalah tadi, pada saat melakukan transkripsi perubahan dari RNA, ini sudah di dapur nih, sudah di dapur. Istilahnya ini kan untaian sketsanya ya, skrip dari RNA. Kalau DNA itu timin, sitosin, adenin, guanin ya. Nah, kalau RNA timinnya itu diganti dengan urasil. Jadi kalau kode RNA itu adalah ACUCAG. Kita lihat. Jadi 3 RNA itu akan mengkode satu asam amino. Jadi kalau ada kode UUU gitu ya, UUU, nih kita lihat nih U. Ini kodenya sudah paten nih. Ini kode bahasa manusia. Jadi UUU itu adalah fenilalanin. Kalau UUC itu juga fenilalanin. Kalau UUA itu adalah leusin. UUA sampai kodenya itu CUG itu adalah leusin. Kemudian kalau AUU itu adalah ileleusin ya. Kemudian metionin dan selanjutnya. Nah, ini apa maksudnya, kok ada kode-kode yang berbeda? Inilah yang kita sebut nanti ada variasi genetik. Variasi genetik misalnya ada rambut keriting, rambut lurus, kemudian kulit putih, kulit sawo mateng, kemudian ada mata biru, mata putih, dan sebagainya, dan seterusnya ada variasi. Ini yang menyebabkan bahwa manusia itu tidak ada yang sama, satu orang pun, bahkan kembar identik pun itu pasti ada yang berbeda. Ini yang kita sebut adanya tadi variasi genetik, sehingga tadi untuk satu asam amino itu dikode oleh 3 RNA, dan ternyata kombinasinya itu juga beragam. Ya, serin itu dikode oleh 3 kombinasi dari RNA. Prolin itu dikode oleh 4 kombinasi RNA. Ini 4. Kemudian treonin ini juga 4. Ya, asparagin ini 2. Ya, dan selanjutnya.
seperti ini. Ini adalah perubahan kode tadi. Ini bahasa sketsa dari RNA-nya, dan ini adalah bahan-bahan baku atau asam-asam amino yang membentuk jaringan tubuh kita. Saya ambil contoh, insulin, asam amino insulin. Insulin itu dia ada 110 asam amino. 110 asam amino yang membangunnya. Ya, diawali urutannya ini harus sama nih. Jadi metionin, alanin, gitu ya, leusin, ya, dan selanjutnya sampai 110. Nah, kalau saya menghitung, saya mengkompilasi, misalnya dari 110, dari 10 asam amino yang membangun insulin, itu ada leusin 20 molekul atau 18,2. Glisin itu 12 molekul atau 10,9%. Kemudian alanin 10 molekul atau 9,1%. Ini saya urutkan mulai dari yang paling banyak ya sampai yang paling rendah seperti itu. Dan selanjutnya jadi ada 20 asam amino. Yang saya kuning-kuningin ini adalah asam-asam amino esensial. Ya, kalau yang tidak dikuningin ini adalah non esensial. Jadi ini bentuk-bentuk dari urutan asam-asam amino. Kalau misalnya terjadi mutasi nih, terjadi perubahan satu saja, misalnya alanin berubah itu per tempat saja itu bisa jadi masalah. Bisa jadi apakah nanti bisa terjadi tidak berfungsi. Kalau hanya tidak berfungsi saja tadi mungkin ya kalau tidak berfungsi saja, pertama bisa akan menimbulkan patogenik masalah. Artinya misalnya untuk penyakit diabetes mellitus boleh jadi karena produksi insulinnya yang bermasalah atau adanya perubahan kode-kode genetik. Jadi susunan asam amino ini ibarat mainan Lego. Kalau kita ingat ya, Lego itu kan ada urutan di mana roda harus ditempatkan, di mana kap mobil itu harus ditempatkan, kemudian posisi depan. Jadi kayak knockdown gitu, bongkar pasang. Nah, coba bayangkan kalau misalnya posisi roda mobil itu bukan di bawah tapi di atas. Apakah mobilnya bisa berjalan? Nah, itu sebagai salah satu ilustrasi bahwa dari kode genetik, dari kode asam amino ini kalau bertukar saja itu bisa menjadi masalah. Nah, ini dia. Jadi metionin, alanin, ini kan setiap asam amino dia punya bentuknya sendiri. Metionin bentuknya seperti apa? Ya, ini kalau digambarkan bentuknya koil. Jadi urutan mulai dari metionin sampai ini nanti N ya. Ini bentuknya seperti ini nih, bentuk 3 dimensi. Ini yang akhirnya insulin ini bisa berfungsi. Ini kalau kita gambarkan ilustrasi struktur dari 3 dimensi insulin ya. Jadi kalau kita hitung ada 110. Nah, ini kalau dirangkai seperti ini ya, sama seperti mainan Lego. Jadi urutan-urutannya itu harus sesuai dengan buku pedomannya. Begitu juga tubuh kita ini urutan-urutannya harus sesuai dengan blueprint-nya. Blueprint-nya ini tidak boleh dilanggar. Blueprint-nya ini tidak boleh ditukar. Blueprint-nya ini tidak boleh dimain-mainin atau apalagi robek. Sehingga blueprint-nya itu harus terjaga, harus dikonservasi. Ya. Nah, saya mendapatkan informasi ini dari mana? Saya mendapatkannya tadi kalau ketik NCBI nanti ada tulis NCBI insulinnya insulin apa? Human. Nah, nanti ada tulis nih insulin human. Ya, biasa kita dari NCBI itu officialnya lambangnya adalah INS, ini adalah insulin. Ya, ini ada database-nya dari sini. Ini adalah protein coding ya, kode dari protein. Nah, ini punya apa nih? Maksudnya gini, tubuh manusia itu, organ gen-gen manusia itu punya yang kita sebut dengan homolog. Homolog itu kesamaan, kemiripan, ya, kemiripan. Jadi sebagai contoh, kaki depan dari anjing itu sama dengan sirip depan lumba-lumba. Urutan ininya, urutan kode gennya. Sehingga kalau kita masukkan anjing gitu ya ke dalam air, dia bisa berenang. Karena kode gennya itu sama. Jadi kemampuan berenangnya dengan kaki depannya itu mirip dengan sirip depan dari lumba-lumba. Itu yang kita sebut dengan homolog, punya kemiripan. Nah, begitu juga insulin manusia, ternyata itu punya homolog, ya homolog dengan eukariot, kemudian metazoa, chordodata, ya craniata, vertebrata. Nah, ini kalau lebih lanjut itu bisa kita lihat begini. Kalau misalnya tubuh kita liver gitu ya, misalnya liver kita rusak, coba kita cari
makanan yang asam-asam aminonya itu dari hewani, ya, hewani yang punya kemiripan urutan-urutan asam aminonya dengan asam amino liver kita. Ya, itu bisa dicari tuh homolognya. Ada dengan NCBI itu bisa dilihat liver kita homolog dengan apa saja. Tapi balik lagi, kita manusia itu punya etika, punya relevansi, artinya ketika misalnya homolog dengan, mohon maaf ya, monyet, nah, kan belum tentu bisa, kan tidak bisa kita makan karena ada etikanya atau yang lain-lainnya. Ya, jadi kalau manusia selain dari homolog, database homolognya, kita juga harus mempertimbangkan etikanya, relevansinya, apakah boleh secara norma, boleh secara agama terutama, ya, itu yang bisa kita ambil untuk makanan. Nah, kemudian dalam NCBI ini ada summary-nya. Ada ringkasannya. Apa itu insulin? Ya. Jadi insulin ini adalah tadi peptide hormon, ya, dia hormon dari asam amino yang memberikan peran untuk regulasi untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. Ini contohnya. Ya. Dan selanjutnya, apabila terjadi mutan secara alel saja, secara tadi kromosom saja, ini bisa memberikan efek yang luar biasa. Ya. Akhirnya kita bisa mengenal yang namanya diabetes tipe 2, diabetes tipe 1, ya seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat gini. Jadi ternyata insulin itu ada, mohon maaf misalnya lagi ngajar di rumah ada tukang amin. Dia ada di kromosom 11. Ya, kromosom 11 ya, kromosom 11 di lengan P. Ya, lengan P, peptid. Jadi ada lengan P itu peptid pendek, ada lengan Q, lengan panjang. Ini bahasa Yunani. Ya. Urutan ke-15. Nah, itu tinggal dihitung aja dia mulai basak berapa gitu. Urutan 15. Jadi dikenal dengan ada di sini ada gen-gen yang sudah bisa diidentifikasi. Misalnya gitu ya, misalnya di sini ya, misalnya identifikasi di sini dia mulai dari bahasa berapa gitu ya. Dia mulai dari bahasa berapa. Ya, urutan bahasanya, base pair-nya. Bahasanya itu tadi ATGC-nya tadi tuh. Adenin, timin, guanin, ya. Kemudian sitosin. Itu diurut ternyata dari 2.159.771. Ini koma nih. 2 juta ya. 2.159.779 sampai urutan bahasa 2.161.341 base pair. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ternyata kalau tadi enak ya. Di sini cuma 110 dari asam amino. Ternyata tadi balik lagi. Asam amino itu dia diterjemahkan dari 3 RNA. Asam amino itu diterjemahkan dari 3 RNA. RNA itu bedanya dengan DNA kan hanya urasil menjadi timinnya, menjadi timin. Nah, kalau kita buka kode gennya, ternyata ini kode tinggal kaliin aja tuh 110 dikali dengan 3. Akhirnya dapatlah nih urutannya. AGCC, AGCCCT, CCCA gitu ya. Ini adalah kode-kode gen dari insulin. Ini nggak boleh bertukar, nggak boleh tertukar. Tertukar aja atau terjadi mutasi gen satu huruf saja. Wah, ini bisa jadi masalah nih. Ya, ini bisa jadi masalah. Masalahnya apa saja? Nah, di NCBI itu bisa dilacak masalah-masalahnya. Ya, nanti kita lihat masalahnya apa saja. Jadi urutannya tuh harus sesuai. Jadi ini blueprintnya. Jadi kenapa kita harus menjaga tubuh kita ya agar tadi kode-kode genetik kita atau kromosom kita itu tetap dalam konservasinya. Ya, jadi inilah kenapa pada saat translasi itu tidak boleh yang dibawa ke dapur itu adalah DNA, tapi yang dibawa ke dapur itu adalah sketsanya atau RNA-nya agar kode-kode atau blueprint kita itu terkonservasi, terjaga ya. Nah, di NCBI itu kita bisa melihat tuh pankreas adalah tempat diproduksinya insulin. Jadi ada nih bagian-bagian tubuh lainnya tempat produksi insulin tapi tidak signifikan jumlahnya, yang kecil banget ya. Kecil banget. Sementara kalau pankreas ini yang utama. Nah, sehingga tadi salah satunya bagaimana kita menjaga agar insulin itu bisa diproduksi, sayangilah pankreas kita. Jadi tetap menjaga kondisi pankreas kita tetap sehat.
Nah, kita lihat nih. Kita lihat apabila terjadi perubahan. Ini bisa dilihat di NCBI ya. Kita lihat adanya perubahan satu atau lebih dari gen-gen kita ya. Ini yang kita kenal dengan SNP atau single nucleotide polymorphism ya. Kita lihat. Nah, ini bisa lihat di mana? Di website NCBI, kita klik ya SNP-nya itu, kita klik SNP. Ini tampilan awalnya. Nggak usah bingung, saya hanya mau memberikan contoh di bawahnya, kita klik lurus ke bawah, nah ini dia nih. Kita cari perubahan-perubahan genetik yang bisa membawa patogenik, bisa membawa masalah secara klinis. Nah, emang ada perubahan-perubahan yang genetik itu yang tidak membawa perubahan patogenik? Ada. Jadi kalau kita lihat balik lagi ke sini nih. Ini kan masih bisa nih. Fenilalanin itu bisa dikode oleh dua urutan RNA. Selama mutasinya itu masih ditolerir, artinya masih ditolerir yang akhirnya dia mengkode asam amino yang sama, nggak ada masalah. Yang dikhawatirkan adalah perubahan kode gennya itu adalah menghasilkan kode protein yang berbeda. Mengkode asam amino yang berbeda. Jadi misalnya UUU ternyata UUC gitu ya perubahannya. Misalnya saya punya kode insulinnya itu adalah UUU harusnya. Kemudian karena satu dan lain hal berubah nih UU-nya saya menjadi UUC. It's okay, nggak ada masalah karena dia tetap mengkode asam amino yang sama, yaitu fenilalanin. Yang jadi masalah adalah misalnya gen saya yang seharusnya adalah UUU itu ternyata berubah menjadi UUA. Nah, ini udah jelas nih. Perubahannya itu adalah perubahan langsung dalam level asam amino. Ketika terjadi perubahan genetik dalam level asam amino, inilah yang diterjemahkan menjadi perubahan genetik yang mengakibatkan patogenik. Ya, patogenik. Nah, tinggal kita klik nih, kita klik di NCBI, apa saja perubahannya, ya T menjadi C, ya. Nah, ini bisa kita lihat nih. Jadi kita lihat ini kan database ya, database itu mirip dengan perpustakaan. Jadi kita lihat ada publikasi tentang insulin yang menemukan adanya perubahan T menjadi C, ya, perubahan kode T menjadi C, dan itu sudah di-upload gitu ya, menjadi 4 publikasi, ya, 4 publikasi. Nah, kita lihat apa saja, ini dia nih, kita lihat. Yang pertama, ya ini nih, pokoknya semua mengakibatkan diabetes, ya, mengakibatkan diabetes. Jadi ada juga diabetes yang diakibatkan karena adanya perubahan gen dari insulin tersebut. Ya, ini tinggal klik saja, nanti tinggal dibaca dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang adanya perubahan gen dari insulin yang mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Ya, seperti itu. Bahkan tadi di publikasi yang ketiga ini mengakibatkan tadi gagal tumbuh nih, gagal tumbuh. Ya. Bahkan bisa mengakibatkan tadi diabetes pada anak. Yang kedua nih diabetes pada neonatal. Jadi neonatal, anak-anak yang baru lahir itu bisa menderita diabetes permanen ketika adanya perubahan kode gen dari insulin. Seperti itu. Kita kan taunya diabetes pada orang dewasa, ya ternyata pada anak-anak juga bisa terjadi. Oke. Pertanyaannya, kalau kita berpikir apakah gen saya sudah menjadi mutasi? Apa saja yang menyebabkan mutasi pada DNA kita? Apa jawabannya? Dan jadi gini, kalau kita untuk mengetahui, ya, kita coba cek ya, kita cek ke laboratorium, apakah gen kita sudah berubah atau tidak. Cuman masalahnya adalah gen manusia itu ada 50.000. Gen manusia ada 50.000, mau yang mana gitu kan, mau yang mana yang terjadi perubahan. Ya. Nah, sekarang ada juga trennya tuh, saya udah makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk, apakah terjadi perubahan gen?
Nah, pertanyaan saya mau gen yang mana gitu. Nah, itu harus ditelusuri. Telusurinya dari apa? Kita baca buku ya. Kita baca buku. Ada juga sih produk-produk, saya nggak mau menyebutkan perusahaannya, dia yang mengklaim alat ini sudah memfilter hanya gen ini aja gitu ya, gen-gen yang mempengaruhi pertambahan berat badan, gen yang mempengaruhi pertambahan tinggi badan. Tapi kalau saya sebagai yang belajar gitu ya, belajar tentang gen, agak menyaksikan gitu ya, alat itu bisa langsung spesifik ya, bisa spesifik ya. Ya kalau memang ada yang percaya silakan, saya nggak ada masalah. Tapi karena tadi kenapa saya agak menyaksikan, karena gen kita itu ada 50.000 ya, gen itu ada 50.000. Ternyata lab-lab yang tadi bisa memfasilitasi untuk mengkerucut gen tertentu, dia ada motif dagangnya juga. Kemudian nanti dia lihat, oh gen bapak berubah, makanannya ini gitu ya. Nah itu silakan aja, tapi balik lagi gen manusia itu ada 50.000. Nah kalau saya menjelaskan begini, manusia itu akan merespon tamu. Tubuh kita itu adalah sistem yang tertutup, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah sistem yang tertutup. Tetapi tubuh manusia itu masih mentolerir tamu yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang akhirnya kita sebut dengan metabolisme. Ya, jadi tubuh kita itu ada 3 respon terhadap tamu-tamu yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah makanan. Makanan ini tadi tubuh sangat welcome banget ya, tubuh sangat welcome. Tapi balik lagi, sesungguhnya makanan ini adalah benda asing ya, benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi sudah diset oleh Yang Maha Kuasa, makanan ini menjadi tamu-tamu istimewa, ya tamu-tamu istimewa. Cuman tadi dia ada batasan-batasannya. Batasannya akhirnya diterjemahkan dalam isi piringku tadi. Ini yang kita sebut dengan metabolisme zat gizi. Jadi tamu-tamu ini tadi dia menyediakan bahan-bahan baku untuk pertumbuhan. Ya, jadi tamu ini adalah sangat istimewa, bahkan dia yang membantu hostnya, membantu tuan rumahnya untuk membangun tubuhnya, untuk mempertahankan tubuhnya, untuk energi tubuhnya, sehingga tamu dalam bentuk makanan ini benar-benar sangat diistimewakan. Artinya sangat bisa ditolerir dan bisa diterima dan ditempatkan di tempat yang terhormat. Nah, kalau kita lihat ada beberapa manusia yang memang dia punya alergi terhadap protein tertentu, itu yang kita sebut dengan sistem imunnya terlalu berlebihan, hipersensitivitas. Jadi untuk makan misalnya makan ikan atau jenis-jenis protein ya tertentu, dia langsung alergi, gatel-gatel, udang dan sebagainya. Ya, karena tadi ada perubahan sistem imun yang berlebihan. Kemudian yang kedua itu adalah xenobiotik. Xenobiotik itu metabolisme ketika masuk obat-obatan, kemudian bahan tambahan makanan, polutan, ya apalagi obat-obatan itu masih ditolerir dalam tanda kutip. Artinya setelah dia selesai, dia harus segera keluar. Jadi selektif tuh. Untuk obat-obatan dia langsung detoksifikasi. Ya, selesai bertugas sudah pulang gitu ya. Jangan lama-lama di sini. Kenapa? Karena senyawa xenobiotik ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan, kemudian penurunan imunitas dan mutasi gen. Kemudian yang ketiga, parasit, kemudian bakteri, virus, itu benar-benar tidak bisa ditolerir oleh tubuh kita. Ya, tidak bisa ditolerir. Ini harus dilawan dan dimatikan. Walaupun akhirnya ada beberapa bakteri yang memang itu bakteri menguntungkan. Bakteri menguntungkan itu memang dari awal tubuh kita itu sudah ada. Ya karena misalnya dalam tubuh kita itu memang sudah dititipkan. Jadi Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan beberapa tentara-tentara dari bakteri komensal, bakteri yang baik gitu ya, yang ada dalam tubuh kita sehingga sistem imun kita terbangun. Nah, balik lagi nih. Apakah tubuh kita pada saat merespon makanan, kemudian merespon xenobiotik, merespon antigen itu cukup baik ya, dalam arti tadi kita makan juga tidak berlebihan, kemudian kita beraktivitas, kemudian berat badan kita seimbang ya.
Kemudian suatu saat misalnya kita sakit, kita masih bisa menerima obat, ya. Kemudian kita juga sangat menjaga dari polutan, obat-obatan. Kemudian kita juga menjaga diri kita. Selama tampilan fisik kita oke, nggak ada masalah, berarti tadi gen-gen kita masih baik. Tapi kalau ternyata tubuh kita tidak bisa mentolerir makanan, seperti misalnya penyakit diabetes mellitus, ya, walaupun tadi diabetes mellitus tidak harus selalu terjadi mutasi gen. Kita juga lihat riwayatnya, apakah ada faktor keturunan. Kemudian kedua, apakah pola makan sewaktu anak-anak, remaja kita baik, ya, artinya membatasi benar-benar makanan yang tinggi karbo, ya. Ternyata kalau kita jaga baik-baik, kemudian tadi tetap terkena diabetes, tidak ada faktor keturunan, ya mungkin boleh jadi adanya mutasi gen. Ya, kemudian kita telah kembali riwayatnya, apakah kita masih suka mengkonsumsi misalnya kerating deng atau misalnya obat-obat pelangsing, ya, atau jamu-jamuan yang tidak terkontrol. Nah itu hati-hati. Kenapa? Karena next-nya yang akan datangnya tuh tadi ada tahapannya. Mungkin kita bisa terjadi 3 hal nih, kerusakan jaringan, penurunan imunitas, atau terjadinya mutasi gen. Saya alhamdulillah diamanahkan juga untuk sebagai ahli gizi yang menangani pasien-pasien cuci darah. Itu pasien-pasien saya itu beberapa di antaranya ketika saya diskusi dengan mereka, mereka punya riwayat tuh. Yang wanita biasa obat-obat pelangsing, yang laki-laki tadi untuk stamina, kerating dan sebagainya lah, makanan minuman seperti itu. Ya. Nah, selama tubuh kita masih bisa merespon secara baik 3 tamu-tamu ini, ya insya Allah gen-gen kita masih bisa berfungsi secara baik. Nah, kemudian kita lihat juga nih, ya, ini di kromosom, ujungnya itu ada yang kita sebut dengan telomer. Apa itu telomer? Telomer itu adalah bagian dari kromosom, tapi dia tidak mengkode. Dia tidak mengkode menjadi protein. Ya, dia hanya ujungnya saja. Nah, kita lihat setiap kan pada saat kita mau masak yang merubah dari DNA menjadi RNA, ini dibuka kan, kromosom ini dibuka. Nah, setiap kali kromosom itu dibuka, ini akan mengalami pemendekan nih. Awalnya kromosomnya seperti ini, pendek, kemudian nanti buka lagi, misalnya sel darah merah gitu ya, sel darah merah 120 hari, kemudian dibuka, produksi lagi gitu ya, buka produksi lagi. Nah, akhirnya lama-lama akan memendek. Yang kita khawatirkan adalah jika telomernya ini habis. Telomernya ini habis. Telomernya inilah yang dia sebagai pertahanan untuk menjaga, untuk mengkonservasi keutuhan dari DNA. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika telomernya ini habis, inilah nanti yang kita sebut adanya proses penuaan. Jadi misalnya semakin tadi, kan kita mengalami terus-terusan nih, kuku memanjang, kemudian kulit berganti, ini kan telomernya makin habis nih. Akhirnya ini menjadi tadi lama-lama kulit keriput, kemudian produksi sel darah merah juga semakin berkurang, ya habis semakin berkurang. Nah ini salah satunya karena tadi adanya telomernya habis. Nah termasuk tadi kalau kita semakin sering terpapar ya, kita sering terpapar oleh zat-zat polutan, mau nggak mau kan nanti ada sistem imun yang mendetoksifikasi, ya, mendetoksifikasi atau tadi obat-obatan, ada mekanisme untuk mendetoksifikasi. Kalau kita sering-sering terpapar zat-zat dan demikian, terutama ini misalnya laki-laki hati-hati merokok, ini kan mau nggak mau terdetoksifikasi. Nah ini akhirnya ada yang kita sebut dengan proses penuaan dini. Jadi yang harusnya misalnya sel darah merah itu diproduksi 120 hari sekali, ya 120 hari sekali, ternyata ketika misalnya kita ada, ya naudzubillah min dzalik, misalnya kecelakaan, atau misalnya yang perempuan nih, menstruasinya terlalu banyak keluar, nah itu bisa atau terlalu cepat, nah itu mau nggak mau proses regenerasi jaringan itu akan mengalami lebih cepat, ya. Nah itu hati-hati, kenapa? Akhirnya tadi proses pemendekan telomernya ini juga menjadi lebih cepat. Nah, untuk beberapa teknologi memang ada untuk mempertahankan keberadaan dari telomer, ya, telomer. Ini ada teknologinya lagi nih, maksudnya ada pembahasannya lagi tentang anti aging, ya, tentang anti aging seperti itu. Jadi
balik lagi selama kita menjaga tubuh kita secara baik gitu ya. Ini dijaga nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa sudah membekali dengan telomer ini agar kromosom kita tetap dikonservasi secara baik ya. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Minggu depan kita akan diskusi tentang pewarisan sifat. Kenapa misalnya saya rambutnya keriting, kemudian misalnya saya kulitnya sawo matang, ya itu dari pewarisan sifat. Misalnya ayam, kita kawin silang nih, kita sebagai contoh ayam bekisar itu kan kawin silang antara ayam hutan dari ayam hutan hijau dengan ayam kampung, akhirnya jadilah ayam bekisar. Seperti itu, pewarisan sifat. Jadi ada karakter dari si bapak, ada karakter dari si ibu. Ya, itu sebagai contoh. Bagaimana sih cara mengenal, mengidentifikasi berapa persen si anak, misalnya kita kawin silang antara ayam hutan dengan ayam kampung, berapa persen menghasilkan karakternya mirip bapaknya, mirip ibunya, tuh bisa dihitung-hitung tuh. Ya, itu ada postulat Mendel seperti itu. Minggu depan saya ajarkan. Dan apa yang terjadi ketika terjadi perubahan tadi kawin silang, sehingga kita secara agama maupun adat istiadat ketimuran itu sebaiknya memang tidak menikah dengan saudara. Ya, saudara artinya masih sepupu, itu nggak boleh. Kenapa? Karena tadi khawatir ada yang awalnya gennya itu resesif menjadi dominan, akhirnya berpotensi untuk menghasilkan penyakit tertentu. Nah, itu akan kita bahas minggu depan.